Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Amanda Putri dengan NIM 2248201164 kelas 5C. Di sini saya akan membuat video tutorial SPSS dengan uji ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Chi-square, dan regresi linear untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Pak Hari Ade Saputra dengan mata kuliah biostatistik. Nonton video sampai habis. Selamat menonton. Baiklah, untuk ujian pertama itu ujian ANOVA. Di variabel V itu ada hewan, kelompok hewan uji, dan kadar kolesterol. Di kelompok hewan, di value kita bikin value labelnya 1, 2, 3, 4, 5. Di hewan itu kita bikin string, kita centang yang string karena di sini kita memakai huruf. Lalu kita pergi ke data view. Di sini data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas yang kita lihat normal nggak. Di sini kadar kolesterol kita masukkan dependent list dan kelompok hewan uji kita masukkan ke factor list. Di sini plot kita tekan plus, kita centang normality plot with test, lalu kita tekan statistik, kita pastikan deskriptifnya itu sudah 95% dan juga sudah tercentang, lalu kita oke, maka keluar hasil outputnya maksudnya. Setelah itu kita lihat test of normality. Di sini kita mengambil Shapiro-Wilk karena data tuh kecil daripada 50. Kurang daripada 50 maksudnya. Di sini kita mendapatkan hasil signya itu 0,804 yang mana data itu normal, maka kita lanjutkan ke uji ANOVA. Lanjut untuk uji ANOVA kita ambil compare mean, lalu kita tekan one way ANOVA. Setelah itu untuk kadar kolesterol kita masukkan ke dependent list dan kelompok hewan uji kita masukkan ke faktor. Setelah itu kita tekan post hoc, lalu kita centang LSD. Setelah itu kita ambil option, lalu kita tekan homogeneity of variant test. Kita melihat juga data ini homogen atau tidak, lalu kita continue maksudnya, lalu kita tekan oke. Setelah itu maka didapatkan test of homogeneity varian itu dengan sig 0,890 besar dari alpha, maka data ini homogen. Lalu kita dapatkan ANOVA-nya itu 0,00 kecil dari alpha, artinya itu ada perbedaan data. Terus ada perbedaan di dalam data, lalu kita tekan post hoc test, maka kita lihat di sini ada perbedaan antara kelompok negatif dan dosis rendah dan juga kelompok positif dan dosis tinggi. Itu uji Kruskal-Wallis. Ini jika data dikatakan tidak normal. Di sini kita akan memasukkan data, lalu kita tekan transfer record into different variable. Lalu di sini kita masukkan kadar kolesterol di input, lalu namanya kita bikin KK2, lalu labelnya kadar kolesterol. Lalu kita tekan change dan all and new. Di value 1 kita kasih range 90 dan tau-nya tuh 119, kita add value 2 tuh di 120 dan tau-nya 139, lalu kita add. Dan untuk value ketiga tuh yaitu di range value tau high 140, lalu kita continue dan kita oke kan. Setelah itu maka akan dibaca oleh output kan. Maka KK2 tuh akan terdapat di variable view, lalu di value 1 kita bikin normal, terus di 2 sedang, yang ke value 3 tuh kita berikan di label tinggi. Lalu kita oke dan kita balikkan ke data view, lalu kita ambil analyze non-parametric legacy dan kita ambil ke independent sample. Setelah itu kadar kelompok hewan uji kita masukkan ke grouping variable dan kadar kolesterol kita masukkan di test variable list, lalu kita define minimum 1 dan maksimum 5, kita continue dan kita oke kan dan didapatkan hasil signya itu 0,00 yang mana itu kecil dari alpha. Oke, selanjutnya kita masukkan ke uji Mann-Whitney, di mana di sini kita ambil non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu kita ambil 2 independent sample. Setelah itu kelompok hewan uji kita masukkan ke grouping variable dan kadar kolesterol kita masukkan di test variable list. Setelah itu kita tekan define group, yang mana grup 1 tuh 1 dan grup 2 3. Continue dan jangan lupa checklist Mann-Whitney. Lalu kita oke dan didapatkan hasil signya itu 1 yang mana tidak ada perbedaan signifikan. Ujian selanjutnya itu uji Chi-square. Ini sudah saya masukkan variabel view-nya, itu ada responden, JK, PKK, JK jenis kelamin, dan PKK penurunan kadar kolesterol. Untuk JK-nya itu kita 1 perempuan, kita berikan kode 1 perempuan, 2 laki-laki. Dan untuk PKK-nya kode 1 ya, 2 dan tidak. Lalu kita pilih, sudah dimasukkan. Setelah itu kita tekan descriptive statistik, lalu kita pilih cross step. Untuk row-nya kita masukkan penurunan kadar kolesterol dan untuk jenis kelaminnya kita masukkan kolom. Lalu kita tekan statistik, lalu kita centang Chi-square dan risk. Setelah itu kita tekan continue, lalu kita ambil cell, lalu kita isi height row, column, dan observed juga kita centang, lalu kita continue dan kita oke kan. Dan didapatkan hasil 100% data kita ini valid. Dan juga untuk selnya itu kita pakai 50% dan visera itu kita dapatkannya signya 1, yaitu besar dari alpha, maka dikatakan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk penurunan kadar kolesterol. Dan untuk risknya untuk perempuan dan laki-laki mendapatkan signya sama dengan 1. Oke, selanjutnya itu uji regresi linear. Di sini juga udah ada konsentrasi dan absorbansi dan datanya sudah dimasukkan.
Lalu kita pilih untuk mencari data itu kita pilih analyze, regression dan regresi dan linear. Di konsentrasi kita masukkan ke dependen dan absorbensi kita masukkan ke independen. Lalu kita oke kan? Ya, lalu kita oke kan. Setelah itu kita dapat di R-nya kita mendapatkan 0,985. Itu data bisa diterima dikarenakan dia lebih daripada 95, dan untuk nilai Y-nya kita mendapatkan tuh Y sama dengan AX tambah B, maka A tambah BX, maka dapatkan nilai Y sama dengan 107.719 dikurang 140,954X. Dan dari video saya, terima kasih sudah menonton.